Hai para pekerja pengangguran yang karena kena dampak pandemi COVID untuk kali ini. Apa kabar kalian? Episode kali ini akan membahas tentang drama kerja masa pandemi. Saya Saiful Mutaram akan mempersembahkan sebuah podcast tentang hal itu. Selamat mendengarkan. Oke, awal mula corona masuk. Kalau menurut pengalamanku waktu kerja dulu, sekarang kan saya udah kena PHK nih. Awal Juni aku di PHK beserta teman-teman kawan-kawan saya 92 orang. Tentu saja dengan segala drama yang telah dipersiapkan, mumpung. Nah, ini yang perusahaan lakukan mumpung ada pandemi, mereka main drama. Dulu awal mula itu ada kabar desas-desus perusahaan lain sih sedang mengalami PHK besar-besaran karena awal-awal dulu. Mungkin sobat juga mendengar hal itu dari kawan-kawannya waktu kerja dulu. Namun di perusahaan saya sih masih aman-aman saja waktu awal-awal sih. Kalau nggak salah itu lagi booming-boomingnya Februari ya. Februari lagi booming-boomingnya kabar itu. Januari itu masih slow respon banget untuk semua orang itu. Ya, perusahaan tempat dulu aku bekerja optimis tanpa ada efek apapun. Dia optimis nggak akan goyang. Meskipun di luar negeri sana sudah ramai diperbincangkan, namun di Indonesia ini masih belum ada respon yang sebegitu spesifik dari pemerintah. Minggu demi minggu mulai terdengar celutukan gaib dari seorang teman akan ada hal-hal yang tidak enak dalam pekerjaan. Ya, celutukan kayak, wah, ini di luar COVID udah ngewafatin orang-orang puluhan ribu, bahkan ratusan ribu nih. Bahaya banget. Di Indonesia kan ada lockdown. Malaysia udah lockdown duluan. Wah, lockdown ini apa nih? Pengaruh untuk perusahaan yang jelas. Dia itu kirim barang bakal akan terhambat, nggak bisa masuk. Selain itu, gara-gara bahan nggak bisa masuk ya semua ya, akhirnya yang beli ini daya tanya menurun. Mal-mal pada ditutup, nggak ada yang beli juga. Perusahaanku sih bergerak di bidang konstruksi ya, besi gitu buat pembangunan. Otomatis pembangunan berhenti gara-gara nggak ada pengunjung. Soalnya proyek-proyek kan dibayar dari pengunjung itu beli-beli. Jadi awal dulu mungkin sobat juga rasakan bakal ada pengurangan lah, ginilah, gitulah. Bakal ada paceklik ekonomi besar-besaran, bukan hanya nasional namun itu mendunia. Semua negara merasakan itu. Sobat pasti merasakan. Buat yang dagang juga pasti merasakan, yang dari awal udah dagang pasti merasakan banget. Soalnya aktivitas kita dibatasin banget sama pemerintah agar kesehatan kita tuh terjaga. Maksudnya itu biar nggak tertular dan menularkan. Dulu PM ku pernah memberi nasihat bahwasannya virus ini memang sudah mendunia. Disuruh hemat lah. Dia bilang, PM ku sendiri nih, plant manager, pemimpin pabrik di unit tempat aku bekerja. Pabrikku di Pulau Jawa banyak tersebar.
Dan depo-deponya itu ada di pulau-pulau lain juga. Jadi dia memberi nasihat, disuruh hemat pada pengeluaran. Dia juga bilang kalau dia udah nyetok sembako semacam mie segala macam, mie instan itu ya, Indomie, mie sedap, terserah lah mau beli apa aja. Padahal dia itu juga suka mendaki gunung. Hobi aku hiking, mendaki gunung. Dia juga suka. Ya sering sih obrol-obrolan tentang mendaki gunung itu sama beliaunya. Namun keakraban kami runtuh setelah beberapa bulan kemudian. PM saya yang sebelumnya memberikan nasihat beginilah begitulah, hemat-hemat, khawatir nanti ada, tak kira ini tuh hanya untuk ekonomi biasa ya, mungkin liburan akan berkurang. Ternyata pas pertengahan corona masuk, maksudnya pertengahan itu dari awal terdengar sampai saya di PHK awal Juni itu, dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, 5 bulan, berarti 3 bulan. Bulan ketiga itu ada desas-desus, bukan desas-desus lagi sih, udah bukan wacana, bakal ada perombakan kerja. Ini versi di perusahaan aku ya. Perusahaan sobat pasti juga merasakan sama kayak gini, tapi dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Nah, di tempatku bekerja itu ada sistem gini, libur gantian tiap seminggu. Jadi seminggu masuk, seminggu libur gantian sama temannya. Sebelum itu namun ada yang lucu sih. Oke, di perusahaanku terbagi menjadi berapa ya? 7 mungkin. Karyawan tetap, karyawan biasa, pribumi. Karyawan biasa itu outsourcing ya. Ada karyawan tetap juga outsourcing. Outsourcing ini dibagi, ada outsourcing yang biasa itu yang rumahnya nggak daerah situ, ada yang outsourcing daerah situ atau yang biasa kami sebut pribumi. Ada outsourcing yang dulu itu sering-sering demo pokoknya. Kami menyebutnya sih Gavatar, soalnya dulu lagi viral-viralnya gerakan Fajar Utara ya, yang gerakan separatis yang kayak gitulah pokoknya. Lah kami menyebutnya gerakan serikat, itu gerakan yang seperti itu, yang gerakan mantan Gavatar ya. Ada juga outsourcing yang masih Gavatar, cuma dia udah dikeluarkan karena dia terus-terusan menuntut apa yang dia merasa benar. Dan ada juga Gavatar dan Gavatar asli dan juga Satpam. Oke. Dengar-dengar dulu masih belum ada yang lain-lain nih. Karyawan biasa itu seumpama kalau kena yang gantian semingguan, aku kirain dulu itu semingguan semua full, nggak pandang bulu entah itu karyawan tetap maupun outsourcing. Ternyata drama di situ mulai terkuak. Di situ merasa kami ini tidak diadili, soalnya karena tetap di sana tidak ada pergantian libur semingguan itu tadi. Untuk yang outsourcing gantian seminggu, dengan dalih katanya orderan sepi gara-gara masa pandemi, otomatis pemasukan finansial kurang dong. Alhasil dia menutupi itu biar teman-teman nggak di PHK untuk mempertahankan. Kan di perusahaan-perusahaan yang lain, mungkin juga perusahaan si sobat pendengar ini itu udah ada PHK duluan. Nah di tempatku ini enggak, pemimpinnya ini membuat skema libur seminggu lah. Seminggu ini nggak dibayar. Kalau outsourcing nggak dibayar 1% pun. Libur ya libur. Nah kalau karyawan tetap itu dibayar cuman 75%, 25% nggak dibayar kalau dia libur.
Enak dong. Tapi nyatanya enggak. Jadi perusahaan itu enggak mau ngebayar karyawan tetap ketika enggak bekerja. Rugi dia. Alhasil yang outsourcing doang yang diliburin. Habis itu yang outsourcing semua nih dikumpulin semua, diajak rapat di suatu tempat rapat. Di situ diterangin akan gantian 1 mingguan. Seminggu gimana pak? Seminggu libur nggak dibayar? Nggak, 0%. Maaf ya, kan di sini kalian masuk kerja dibayar, kalau nggak masuk ya otomatis nggak dibayar dong. Bilangnya kayak gitu perwakilan dari outsourcing kita, PT outsourcingnya itu. Setelah itu disetujui, tanda tangan semua, ternyata hasilnya bullshit. Ketika aku turun nih dari ruang rapat, aku turun agak akhir kan sama teman-teman aku. Di situ ada gerombolan orang, pentolan outsourcing lah. Maksudnya pentolan itu yang sering-sering demo, yang sering kecewa dengan kebijakan pabrik. Dan orang-orang ini adalah orang pribumi sendiri. Jadi di daerah tempatku bekerja itu, di desa situ, dia berkumpul ada sekitar 6-9 orang lah, merencanakan sesuatu. Aku udah curiga nih sama temenku, bilangin, hey, itu ada nggak beres. Temenku bilang gitu. Akhirnya dia ini naik ke atas, langsung menuju ke ruang PM, Plant Manager, ke kepala pabrik langsung. Dengar dapat bocoran, Plant Managernya ini diancam. Dulu kan pernah nih aku punya di perusahaanku ada Plant Manager, gara-gara kebanyakan di demo teman-teman, alhasil ada sebuah audit, terus auditnya itu nggak lolos gara-gara banyak demo. Akhirnya kepala pabriknya itu diturunin jabatannya sama kantor pusat. Nah, Plant Manager yang kali ini dia nggak mau jabatannya turun, dia mau safe, tetap aman-aman aja. Kalau nggak salah nih kata-katanya kayak gini, Pak, saya nggak terima dengan skema 1 minggu libur 1 minggu. Saya pengennya masuk terus. Kasarannya kayak gitu ya, nggak murni kayak gitu kata-katanya, intinya kayak gitu. Jadi dia itu nggak mau libur seminggu, masuk seminggu, libur seminggu. Dia mau masuk terus. Perusahaan nggak bisa dong, nanti pasti ada kecemburuan sosial ya sama temennya sendiri. Akhirnya dia mengancam kepala pabrik itu sendirian, soalnya dihadapi langsung banyak orang tadi. Dia diancam, kepala pabrikku diancam sama teman-teman yang nggak terima itu tadi. Dibilangin, sampean mau dah seperti kepala pabrik yang dulu, ditendang dari jabatannya, terus nggak diakui, terus dibikin nggak enak, akhirnya dia pensiun dini. Otomatis takut kepala pabrikku itu. Akhirnya dia bilang, kepala pabrikku, wis atur nae mas. Kepala pabrik apa? Setelah itu digiring lagi teman-teman itu ke ruang rapat khusus dengan semua manajemen, ya nggak semua sih, sebagian besar. Di situ rapat, saling adu argumen dan ditentukan finally untuk pribumi. Dia masuk 3 minggu, liburnya seminggu. Untuk yang non pribumi masuk seminggu, libur seminggu. Otomatis gajinya berbeda ya.
Kalau yang seminggu 1:1, ketemunya 1 bulan ini masih 2 minggu. Otomatis gaji separuh dong. Kalau yang pribumi tadi masuk 3 minggu. Otomatis gaji kurang lebih 75% ya dari UMR. Belum lembur loh ya. Lah ketika udah turun, udah diketok palu cetuk gitu, kabarnya udah menyebar dan teman-teman yang non pribumi ini nggak terima. Kok bisa kayak gitu sewenang-wenang? Dia minta langsung diturutin. Iri dong. Akhirnya ada bukan miss sih, hukum alam ya. Jadi teman-teman itu udah nggak semangat lagi bekerja karena nggak merasa tidak adil. Sama-sama kerja tapi kok peraturannya kayak gini, kayak anak TK. Disuruh ini mau aja, nggak sesuai dengan peraturan yang udah dibuat dari awal. Gampang diubah-ubah kayak yang di atas tuh, orang-orang yang berdasi. Ya gitu. Akhirnya teman-teman nggak banget buat kerja. Nah setelah berjalan baru satu minggu libur, 1 minggu masuk, 2 minggu ya, ada kabar lagi lebih nggak enak lagi. Apa? Kita bakal di PHK karena si pribumi masih kurang puas. Dia nggak mau Masian kerja 3 minggu, libur seminggu. Dia pengennya masih masuk terus. Alhasil ngorbanin teman-temannya yang non pribumi. Dulu yang sudah akrab banget, sekarang udah hancur lebur pertemanannya, bro. Mungkin sobat pendengar pernahlah merasakan atau mengalami hal tersebut di perusahaan masing-masing ya, yang kerja di pabrik. Oke, akhir dari cerita corona ini, akhir sampai kami di PHK awal Juni terhitung per 1 Juni 2020. Aku dan 92 orang teman telah resmi di PHK. Jelas banget pasti ada yang nggak terima. Ada 2 orang temanku yang nggak terima, yang udah lama banget di situ belasan tahun. Merasa tidak dihargai kok moro-moro di PHK iku lho, mbok yo mikir. Jadi di PHK, terus dia itu naik ke atas ke ruang rapat, ketemu sama kepala departemennya, bilang, "Pak, aku di PHK, Pak. Iki ana surat, Pak. Tak tanda tangani ta enggak, Pak? Aku enggak terima. Iki jarine sewulan meneh dipanggil maneh. Tapi aku gak yakin bakal dipanggil." Nah, sebulan lagi katanya akan dipanggil, tapi saya nggak yakin kalau sebulan lagi itu bakal dipanggil. Alasannya orderan sepi. Gara-gara corona, drama lagi. Dramanya gitu. Kita yang dikorbanin, yang non pribumi. Ada Gavatar itu, dia itu mantan sih. Secara hukum dia udah nggak gitu. Dia pernah demo, pengen jadi karyawan tetap, tapi di mata hukum kalah. Ya memang nggak ada gunanya. Jadi temen aku naik ke atas ketemu, dan kepala departemennya itu meyakinkan, tenang aja pasti dipanggil kok, sabar, nanti jaminannya kepala departemennya itu dia akan resign kalau anak-anaknya, anak buahnya itu nggak dipanggil. Kepala departemen bagian warehouse gitu. Jadi dia balik ke kantor outsourcing tuh buat tanda tangan PHK. Jahat banget.
jahat banget. Selepas dari kantor outsourcing yang ada di Sidoarjo, by the way, pekerjaanku tadi ada di daerah Surabaya ya. Perusahaan tit gitu. Nggak boleh disebut merek sini. Pengen sih nyebut, tapi udah muak lah. Jadi gini, di perusahaan itu outsourcingnya tertulis uang pisah 50.000 men. Dari yang kerja udah ada yang belasan tahun, ada yang 5 sampai 10 tahun, ada yang 4 tahunan, 3 tahunan, semua rata uang pisah 50.000 aja. Di PHK dikasih sangu 50.000. Temanku dulu resign itu dikasih 200.000 lah. Ini di PHK musim pandemi cuma 50.000. Gimana timuran ini? Ditulis uang pisah bro, 50.000. Iyalah. Tentunya PHK ini dengan dukanya teman-teman menurut levelnya masing-masing. Ada yang baru nikah, ada yang istrinya udah bobot gede perutnya, ada yang mau melahirkan, ada yang bangun rumah belum selesai, atapnya masih bolong, otomatis di BK udah gak bisa ngelanjutin deh. Bingung dia nyari kerjaan apa. Seperti biasa, cuitan teman-teman yang merdu dianggap bunyi nginging malam hari oleh manajemen. Embel-embel dipanggil lagi sebulan, nyatanya sampai 2 bulan gak dipanggil-panggil. Ada sih temen yang dipanggil lagi sih, 3 orang. Tapi yang 2 ini gak mau temen, udah merasa kena tipu. Dulu soalnya pernah kejadian kayak gini. Tapi yang ini lebih parah. 1 orang yang mau ke panggil itu tadi. Mungkin faktor ekonomi ya, kita gak menyalahkan sih. Namun seperti biasa karena ada pekerjaan dekat-dekat audit, jadi makanya dia manggil cuma beberapa yang diperlukan doang. Dan dia, aku kan tanya nih, apa kabar bro di dalam sana? Awal masuk gimana? Dibully dia sama teman-teman yang masuk sana. Ya ada anuan lidah lah. Terus aku tanya, ada kabar apa dari perusahaan? Katanya dia dapat dari orang dalam, kekuatan orang dalam. Bahwasanya kemungkinan dipanggil itu awal tahun 2021. Titik. Hello, di awal 2021 UMR naik bro. Halo pak bos. Harga produksi juga naik, produk-produk Anda itu pasti bakal naik. Yakin mau masukkan kami? Drama di awal tahun itu pasti nggak mungkin nggak ya, orderan itu pasti masih tetap sepi. Dengan dalih sekarang kamu bilang masih sepi dan dimasukkan lagi akan 2021 awal tahun, itu juga sepi. Mau pertengahan tahun di awal depan, di tahun depan. Mikir pak. Kasihan aku sama teman-teman yang udah lama-lama yang di sana. Aku kerja di situ sekitar 7 tahun lebih. Bulan si Fulan tetap aja kayak gitu. Gak mungkin lah UMR muda, UMR naik dipanggil. Yalah. Namun semuanya gak serta-merta adalah ujian yang tak bernilai. Dari semua kejadian pandemi ini, semua itu ada hikmah. Meski gak semua teman-teman yang bisa menerima itu sih. Karena di sini tuh gimana ya, otak dipaksa bekerja dengan sangat-sangat keras dengan tingkat ujian di masing-masing orang. Dengan itu tadi dukanya teman-teman itu masing-masing. Di masa ini ujian itu double-double. Kan udah di BHK nih.
Terus ada yang mau nyari kerja lagi buat sambung hidup, apalagi yang udah rumah tangga. Kalau aku sih masih bujang, tapi aku juga punya cicilan rumah, bro. Bingung nih, untung aja ada rekonstruksi kredit libur setahun. Kalau nggak gitu ya tak lempar, tak lepas dah. Gelap. Di sini ujian kita double ya, nyari kerja itu sulitnya minta ampun. Soalnya perusahaan-perusahaan juga yang lain itu pada menutup diri. Takut ada peredaran juga, orderannya juga sepi juga. Yang ojek online juga susah, nggak boleh narik penumpang. Jadi cuma makanan sama barang-barang gitu. Yang dagang juga susah, soalnya pembeli juga menghemat-hemat, lagi paceklik kayak gini kerjaannya. Libur ada yang sehari libur sehari masuk, beda-beda ya tiap orang ini. Nggak tahu sobat gimana sobat, perusahaan kalian waktu masa-masa pandemi. Oke, gitulah dramanya perusahaan waktu pandemi kayak gini. Dengan dalih pandemi dia itu aslinya itu ya, menurut rata-rata teman-teman menganggap itu adalah memang drama. Dia itu pengen menekan kos pengeluaran perusahaan dengan cara mengurangi karyawan, namun hasil produksi ini meningkat ataupun tetap. Jadi nanti pemimpin kepala perusahaan di cabang atau di unit tempat aku bekerja ini nanti dipandang sama kantor pusat adalah sebuah prestasi, penekanan kos, pengeluaran kurang ya, namun hasil produksi tetap maupun bertambah. Tuh kan prestasi banget. Gitu dari dulu gitu, udah dari dulu pernah temanku dulu ranking-rankingan kan, sebelumnya nggak ada kayak gitu. 60 ranking ke bawah itu bakal di kick. Jadi 60 teman-temanku dulu udah pernah di PHK duluan. Sedih banget dulu. Kayak gitulah perusahaan-perusahaan sekarang itu banyak yang, nggak semua sih, banyak yang melakukan drama di musim pandemi ini. Hati-hati, ini juga manusia, nyari uang. Di sini kita nyari uang. Kamu para pemimpin jangan cari muka, nggak baik. Rezekimu nanti nggak barokah, terbayang-bayang penyesalan loh. Kamu senang pas waktu dipuji-puji di kantor pusat, tapi jangan salah, nanti pasti ada balasannya. Oke, sekianlah podcast dari aku. Jebak aku ngiling-ngiling iki. Penutup quote untuk hari ini apa ya? Percayakan semuanya sama Tuhan. Jika yang kau terima buruk, terimalah. Jika yang kau terima baik, bersyukurlah. Tuhan sayang kamu dan keluargamu. Saya Saiful Nomo. Selamat beraktivitas buat pengangguran. Bye.